Ya, sebelum saya tutup, kalau ada yang mau bertanya silakan bertanya dulu biar nanti bahan eh, penyampaiannya tidak campur-campur ya. Besok kita fokus di analisa teknikal. Mau tanya dulu Pak. Ya, silakan Pak. Saya dari Pak Hafid ini Pak. Ya, Jadi dari pembelajaran tadi ada beberapa hal yang ingin mungkin saya tanya. Pertama, ya. dari sistem trading pertama masalah menentukan target yang rasional. Mm-mm. Dalam proses pembelajaran tadi kan targetnya kan dibatasi Pak ya. Iya. Tapi bagaimana nanti kalau dalam prakteknya tren itu ternyata bagus tuh. Apakah kesempatan profit itu harus kita cut karena kita konsen dengan pembatasan dengan target atau dibiarkan sampai berapa perolehannya. Itu Oke. yang pertama. Mm-mm. Terus yang kedua terkait dengan eh, tipe yang terkait dengan time frame tadi. Mm-mm. eh, ini saya pikir mungkin ada korelasinya dengan modal. Karena semakin katakan kalau kita modal kecil dengan kita trading di tipe D, intraday mungkin itu tidak cocok. Sehingga siapa tahu mungkin kira-kira ada gambarannya modal yang ideal itu Oke. seperti apa. Kalau scalping itu kira-kira seperti berapa, kalau day trading seperti apa, swing seperti berapa, sniper itu berapa. Mungkin kalau ada Gambaran. ringnya Pak, Mm-mm. gambarannya seperti apa. Itu yang Oke. kedua. Yang ketiga, masalah role planning. Mm-mm. Saya pernah mencoba untuk menetapkan itu, saya menggunakan dari TF, katakan TEF. Jadi Mm-mm. dari harian saya lihat trennya berapa, kemudian jamnya seperti apa, baru nanti masuknya itu di TF5 atau nah, mungkin ada gambaran Pak, Oke. cara kita entry dan exit yang lebih ideal sehingga kita bisa kena sasaran. Yang keempat masalah membatasi kerugian. Eh, ini kira-kira seperti apa Pak? Ini kan tergantung dari pairnya juga. Mm-mm. Katakan kita batasi kerugiannya menggunakan tips atau karena pada pair-pair tertentu katakan seperti emas itu kayaknya Mm-mm. juga eh, pergerakannya cukup kencang juga gitu. Jadi kadang-kadang eh, seringkali kita lebih lossnya dari untungnya. Kalau mungkin yang Ya. pair lain itu kadang-kadang eh, tidak tersentuh karena selama floating itu mungkin ada trik-trik sendiri yang bisa diceritakan ke kita Pak. Mungkin hanya itu Pak sementara yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada pencerahan. Terima kasih Pak. Baik. Terima kasih, pertanyaan bagus sekali. Lumayan banyak biar nanti kita bahas tidak ada yang kelewat ya. Saya bahas pertanyaan yang pertama terkait dengan target ya, terkait dengan target. Kemudian yang kedua terkait dengan modal yang ideal itu kira-kira bagaimana, sesuaikan dengan ya tentu nanti sesuaikan dengan kemampuan dan target juga. Kemudian yang ketiga tadi ke planning ya. Kemudian yang keempat pembatasan. Oke, saya coba untuk bahas satu persatu yang kira-kira nanti bisa dibahas hari ini. Yang pertama target dulu. Target rasional. Nah, di sini godaannya di sini adalah bedanya kita nanti mau trading jangka panjang, trading untuk eh, bertahan lama atau tidak bertahan lama. Yang saya masuk dengan target di sini adalah tentu untuk mencapai satu tujuannya. Ketika target ini sudah tercapai tujuannya, misalkan targetnya $20, ternyata pas ketika kita entry saat itu marketnya sudah lebih $25 atau $30. Yang kita lakukan bagaimana? Karena momennya bagus. Tidak ada istilah momen bagus atau tidak bagus. Tujuan kita adalah disiplin, bukan bagus atau tidak bagus. Bagus atau tidak bagus nanti bagaimana kita mengendalikan. Yang terpenting adalah disiplin. Maka ketika sudah tercapai targetnya, break, selesai. Besok masih ada hari. Ini perhatikan karena ini
fungsinya adalah melatih kedisiplinan kita. Kedisiplinan nanti dampaknya terhadap psikologi. Ya, kalau kita biarkan terus-menerus, nanti psikologi kita terganggu. Jadi akan terjadi psikologi yang liar nantinya. Karena selalu kurang nanti, berapapun selalu kurang. Semakin naik semakin kurang lagi, semakin naik semakin kurang. Kita tidak tahu batasan sampai di mana. Ya, maka yang paling penting disiplin adalah yang harus kita terapkan. Ya, apakah targetnya 20%, $20, itu sudah $19 dan susah, misalkan sulit untuk bertambah, kemudian ternyata sudah lebih. Perhatikan, selalu buat disiplin dulu. Yang pertama disiplin dulu. Untuk apa? Untuk mengasah satu keahlian. Yang kedua untuk membuat psikologi kita menjadi stabil dulu. Nanti kalau misalkan sudah stabil, profit kita bisa konsisten bertahan lama dengan angka yang kita targetkan itu, kita bisa naikkan. Baru kita naikkan, grade-nya kita naikkan setelah diuji dulu. Setelah diuji berkali-kali transaksi, berkali-kali kita menemukan suatu model pasar yang bahkan ekstrim sekalipun, tetapi kita tetap berakhir dengan profit sesuai targetnya, ya, kisaran misalkan $20 sehari, kisaran itu mungkin 18, 15, 20, 25, yang terpenting sekitaran itu, karena tidak ada angka yang pasti. Yang terpenting mendekati dari target itu. Kalau sudah selesai, close. Sudah close bukan berarti close saat itu nanti masuk lagi malam, jangan. Belajar disiplin. Karena yang kita butuhkan adalah konsistensi, bukan besar dan kecilnya. Ya, kalau kita memburu yang besarnya, maka disiplin ini tidak terukir nanti, tidak terlatih di sana. Ini yang perlu kita harus pahami. Kalau nanti misalkan sudah bisa, ya naikkan nanti, grade-nya dinaikkan, gitu aja. Yang terpenting disiplin dulu, selalu disiplin, karena ini untuk melatih kesabaran kita, untuk melatih fokus kita, biar nanti terbiasa. Baik, berikutnya modal, terkait dengan modal dan tadi tipe trading. Modal yang ideal itu yang bagaimana? Ya, angka ideal itu bagaimana? Nah, kalau modal ideal ini juga sebenarnya juga tergantung dengan pasangan yang kita ambil. Ya, pasangan yang kita ambil itu seperti apa? Ya, kalau modal ideal itu sebenarnya tidak ada yang pas ideal. Yang paling penting sesuaikan dengan target kita. Misalnya target saya adalah target saya satu hari harus dapat $100. Oke. Kalau kita punya target satu hari $100, ya tentu kita tidak bisa mengidealkan angka, karena target kita yang kita targetkan adalah besar. Maka menyesuaikan dengan target kita. Kalau target kita hanya 1%, ya tentu $1.000 sudah ideal. Di mana ini idealnya? Di main pair atau di pasangan yang secara umum kita bisa gunakan. Apa itu? Bisa euro, bisa GU, bisa GC, bisa XAU pun tidak masalah. Kenapa XAU bisa? Ini juga diterapkan. Ya, sekali lagi yang terpenting target kita, kemudian nanti batasan resiko kita sudah tahu. Batasan resiko kita sudah tahu. Ya, maka kalau misalkan kita mau punya target yang $100, ya tentu menyesuaikan. Target ada $100. Berarti 100 dibagi 1 dikali $100. Modalnya harus $10.000. Untuk mendapatkan $100 per hari, modal kita harus 10.000. Begitu menghitungnya, jangan di angka modal standarnya 1.000, 2.000. Ya, kembali lagi ke target kita. Target kita tentu untuk keamanan nantinya, untuk keamanan yang tinggi. Ya, caranya kalau misalkan punya target satu hari $50, berarti kalau kita ngambil 1% dibagi 100 dibagi 1
dikali $50. Ya, nanti ketemu $5.000. Ini modal kita. Ya, sehingga betul-betul ini masih ideal nanti. Oke, contoh lagi. Ya, terkadang yang kita butuhkan penghasilan karena kita mau dapat dari bisnis ini penghasilannya bisa mengcover kebutuhan kita. Kita hitung semuanya, misalkan saya mau fokus di trading. Dihitung misalkan kebutuhan makan per bulan, ini makan kemudian mungkin ada cicilan apalagi mobil, rumah dan sebagainya misalnya, atau kebutuhan lain. Sehingga 1 bulan ini ketemu angka 20 juta atau misalkan $2.000. Ya, 1 bulan ketemu $2.000. Kemudian berapa modal yang kita butuhkan? Kalau 1 bulan saya butuhkan $2.000. Sekali lagi, di dalam 1 bulan itu kita ambil hari kerjanya adalah 20 hari kerja. Maka 1 hari minimal kita harus dapat $100. Minimal harus dapat $100. Karena kalau sudah dapat 100 1 hari, kemudian 1 bulan 20 hari kerja akan terkumpul $2.000. Nah, sekarang 1 hari $100. Kita tinggal ngitung modal. 100 dibagi 1% dikali 100. Ketemu modalnya adalah $10.000. Ya. Kok terlalu banyak misalkan? Ya, kalau enggak mau terlalu banyak, resikonya diturunkan, resikonya dinaikkan. Enggak mau 1%, saya targetnya 2% saja 1 hari. Ya, silakan. Kembali ke kemampuan kita. Maka ketika kita belajar di demo, ya, belajarlah secara bertahap. 1% itu harus kita uji berkali-kali, bahkan ratusan kali dan transaksi, bisa profit dengan konsisten dalam jangka panjang. Artinya dalam kita menguji 1 hari 1% bisa konsisten terus menerus. Kalau sudah bisa konsisten terus menerus, kita bisa naikkan grade kita 2%. Bedanya apa? Ya tentu lebih sedikit modal kita. Kalau 2% berarti 100 dibagi 2 dikali $100. Ya, maka modalnya hanya 5.000, separuhnya. Modalnya $5.000. Target yang kita capai adalah 2% per hari. Apakah realistis? Sangat realistis, masih sangat realistis. Tentu realistis ini bergantung kemampuan juga kita, skill kita. Ya, kira-kira seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah terkait dengan planning. Yang ketiga terkait dengan planning tadi. Ya. Oke, yang ketiga terkait dengan planning, yang ditanyakan terkait dengan planningnya. Mungkin tadi sudah diceritakan macam-macam tadi. Planningnya seperti apa, waktunya bagaimana, pasangannya bagaimana. Nah, tentu tidak semuanya, tidak selalu jam-jam tertentu. Cuma ada jam-jam ramai memang. Kalau misalkan kita mau ambil rencana, kalau misalkan di Euro USD ada GU, GBP USD, GBP JPY, XAU. Nah, kalau kita lihat pasangan ini, kita harus lihat ada jam-jam ramenya, harus tahu jam pembukaan. Asia ini jam pembukaan jam 4 sampai jam 12 siang. Jam 4 pagi sampai jam 12 siang. Ini Asia. Asia ini ya Jepang, Australia, New Zealand, ini pagi. Ya, kemudian yang berikutnya adalah pasar Amerika. Pasar Amerika ini bukanya pasar Amerika jam 7 sampai jam 3 malam. Ini jam 19 sampai 03 dini hari.
Kemudian pasar Eropa. Pasar Eropa ini bukanya jam 14 sampai 10 malam. Dua-dua ya. Nah, sekarang kita ngambil yang mana? Kalau kita ngambil yang GJ yang ada Jepangnya, tentu Jepang ini pasar pagi. Pagi ini bisa ramai. Kemudian Eropa siang, mungkin siang juga ada unsur ramenya. Ada Jepang ini biasanya kalau ada Jepang ini pagi pasti ramai. Kalau ada pagi GJ ini kebanyakan kalau pagi masih lumayan pergerakan masih kelihatan ramenya. Atau misalkan Euro Jepang atau USD Jepang yang ada unsur-unsur Asianya harus tahu jam-jam Asia bukanya jam berapa. Kemudian yang ada unsur Eropanya EU, Euro USD, GBP USD, ini ada Eropa, ada Amerika. Maka ada Eropa, ada Amerika, tentu pasar yang ramai adalah pertemuan antara Eropa dan Amerika. Di antara ini yang ramai tentu jam 19 sampai jam 22. Ini pasar Eropa dan Amerika. Kalau kita memilih Amerika dan Eropa. XAU bagaimana? XAU ini ikut Amerika. Pasarnya Amerika. Berarti jam 7 sampai jam 3 malam. Jam 7 sampai 3 malam. Rata-rata biasanya di pertemuan Amerika dan Eropa juga di antara jam ini. Jam 19 sampai jam 22. Ya, biasanya mentok jam 12 masih lumayan ramai. Ini XAU. Namun demikian tidak selalu jam-jam itu. Ada kalanya juga curi-curi start. Pagi juga terkadang ramai. Siang juga terkadang ramai. Kalau pagi sudah ramai biasanya malamnya tinggal berkurang. Ya. Dan kalau siang ramai malamnya juga berkurang. Nah, rata-rata biasanya mulai Eropa masuk. Eropa mulai masuk biasanya pasar mulai bergerak lebih panjang. Eropa itu masuknya jam 2 siang. Jam 2 siang waktu Indonesia Barat. Ini mulai bergerak lumayan panjang. Kemudian targetnya bagaimana? Target profitnya. Kalau kita bermain jangka pendek, kita bermain dengan sniper Euro USD, target kita 80 pip sudah oke. GU ini kalau GU ini kalau di Euro USD ini kita ngambil standar 60 pip sudah oke. Ini 80 pip, ini 80 pip, kemudian XAU 100 pip. Ini paling cepat kita ambil jangka pendeknya. Ya, kemudian tadi ada yang ditanyakan juga terkait dengan pasangan ini moda-moda ideal. Sama saja moda-moda idealnya, yang terpenting kita gunakan target kita berapa. Nanti kita ketemu di sana pembatasan resiko. Ya. Nah, terkait yang terakhir pembatasan resikonya bagaimana? Pembatasan resiko ini kalau misalkan EU bagaimana, GU bagaimana, GC bagaimana? Yang paling aman tentu kita melihat nanti dengan menggunakan support dan resisten. Nah, nanti terkait dengan pembatasan nanti kita bahas di teknikal, analisa teknikal, karena nanti langsung dipraktek di sana. Karena kalau di teori nanti susah kita menjawabnya. Kalau kita dengan PIP ya kita bisa saja. EU Euro USD biasanya sekitar 150 sampai 250. GU ini di antara 200 sampai 300 pip. Ini juga hampir sama, 200 sampai 300 pip. XAU ini 500 sampai 700 pip. Boleh dicoba dengan angka-angka ini, boleh dicoba dengan support resisten, tapi saya cenderung ke support resisten karena mengikuti dinamika pasar. Oke, terima kasih pertanyaannya Pak, mudah-mudahan bisa menjawab. Nanti kurang lebihnya kita bahas di pertemuan berikutnya, di praktek, di analisa teknikal, biar nanti lebih pas. Dan di antara pertanyaan tadi, nanti pas di teknika analisa teknikal kita banyak singgung di sana. Ya, seperti itu Pak, kira-kira jawabannya yang bisa kita berikan. Mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan itu. Dan ada gambaran di kepala kita, setidaknya untuk melangkah itu ada
ada rabaan, setidaknya ada rabaan di sana. Terima kasih perhatiannya teman-teman semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri dulu kelas pada malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita lanjut di pertemuan besok dengan link nanti kita akan sampaikan. Terima kasih, selamat malam dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.